Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 2 dengan anggota kelompok. Yang pertama Alvina Devi dengan NIM 19031101. Yang kedua Devika Tiara Putri dengan NIM 1903110106. Jenizar Kusno 19031108. Bella Putri dengan NIM 19031114. Yang terakhir Elsa Erma dengan NIM 19031029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenizar Kusnul. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai etika. Audit internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi dan mengembangkan budaya etik di dalam profesi audit internal. IIA memiliki kode etik yang diterapkan oleh Satuan Kerja Audit Internal maupun oleh auditor yang telah memiliki sertifikasi di bidang auditor internal. Definisi audit internal yang mencakup dua komponen penting berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip yang relevan terhadap profesi dan praktik audit internal. Yang kedua, peraturan pelaksanaan yang menjelaskan norma tingkah laku auditor internal yang diharapkan. Peraturan ini membantu menginterpretasikan prinsip-prinsip aplikasi praktik dan diharapkan dapat menjadi panduan pelaksanaan etika auditor internal. Selanjutnya, tujuan kode etik adalah untuk mengembangkan budaya etik di dalam profesi audit internal. Untuk daya guna, kode etik diterapkan oleh individu maupun entitas yang menyediakan jasa audit internal. Pada IIA, yang dimaksud dengan audit internal adalah anggota IIA, yaitu penerima sertifikasi profesional IIA seperti CAP, CGAP, CCSA, dan CFSA, dan kandidat penerima sertifikat-sertifikat tersebut. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip kode etik IIA. Yang pertama ada integritas. Integritas audit internal membangun kepercayaan dan memberikan dasar kepercayaan terhadap penilaian yang dilakukan. Yang kedua ada objektivitas. Audit internal menunjukkan tingkatan objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Yang ketiga ada kerahasiaan. Audit internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa otoritas yang sesuai, tanpa jaminan sah atau tuntutan profesional, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kompetensi. Audit internal menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada jasa layanan audit internal. Materi selanjutnya ada peraturan perilaku. Yang pertama ada integritas. Auditor internal harus menjalankan pekerjaan dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab. Kemudian menaati hukum dan membuat pengungkapan yang disyaratkan oleh hukum maupun profesi. Lalu tidak dengan sengaja menjadi bagian dari aktivitas ilegal apapun yang terlibat dalam tindakan yang tidak terpuji, baik bagi profesi audit internal maupun organisasi, serta menghormati dan memberikan kontribusi bagi tujuan yang sah dan etis bagi organisasi. Yang kedua ada objektivitas. Auditor internal harus tidak berpartisipasi dalam beberapa aktivitas atau hubungan yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian mereka. Partisipasi ini mencakup aktivitas atau hubungan-hubungan yang bertolak belakang dengan kepentingan organisasi. Kemudian tidak akan menerima apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu keputusan profesional mereka, serta mengungkap semua fakta material. Yang ketiga ada kerahasiaan. Auditor internal harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh bagi tugas mereka, serta tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan yang sah dan etis bagi organisasi. Dan yang terakhir ada kompetensi. Auditor internal harus menjalankan jasa jika auditor memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan. Kemudian menjalankan jasa audit internal sesuai dengan standar praktik profesional audit internal, serta meningkatkan keahlian maupun efektivitas serta kualitas jasa audit secara terus-menerus. Materi selanjutnya ada standar profesi audit internal.
The International Internal Audit Standard Board telah merilis revisi standar terbaru yang efektif diberlakukan mulai Januari 2013 sesuai dengan pertimbangan dan persetujuan oleh The International Professional Practice Framework Oversight Council. Dokumen standar IIA yang dapat diterapkan oleh auditor internal dikenal dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Auditor Internal atau SIPPAI. Tujuan dari SIPPAI adalah untuk yang pertama, menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik audit internal yang seharusnya. Yang kedua, memberikan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengembangkan berbagai aktivitas audit internal yang mempunyai nilai tambah. Yang ketiga, memberikan kerangka dasar pengukuran kinerja audit internal. Dan yang terakhir, meningkatkan proses dan operasi organisasi. Kemudian selanjutnya ada standar atribut. Yang pertama ada tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus dinyatakan secara formal di dalam piagam audit internal yang konsisten pada definisi audit internal, kode etik, dan standar. Kepala SKAI secara berkala melakukan review terhadap piagam audit internal dan menyampaikannya kepada manajemen senior dan dewan untuk mendapatkan persetujuan. Interpretasi piagam audit internal merupakan sebuah dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit internal. Piagam audit internal menetapkan posisi aktivitas audit internal dalam organisasi, kewenangan akses terhadap catatan personel, dan properti fisik yang relevan dengan pelaksanaan penugasan dan mendefinisikan lingkup aktivitas audit internal. Sifat layanan jaminan yang diberikan kepada organisasi harus didefinisikan dalam piagam audit internal dan pengakuan terhadap wajibnya definisi audit internal, kode etik, dan standar harus dinyatakan dalam piagam audit internal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Ermayudita. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Mengenai independensi, independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam audit internal untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara tidak memihak. Sedangkan independensi organisasi adalah efektivitas yang dicapai oleh Kepala SKAI dalam melaporkan laporan fungsional kepada Dewan. Nah, Kepala SKAI ini harus mengafirmasi kepada Dewan setidaknya setahun sekali mengenai independensi organisasi dalam menjalankan aktivitas audit internal. Auditor internal harus memiliki sifat netral, tidak memihak, dan menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini dapat merusak kemampuan individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif. Jika independensi dan objektivitas terganggu, maka rincian gangguan ini harus disampaikan kepada pihak-pihak yang tepat. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang merujuk pada keahlian profesional auditor internal yang nantinya akan dibutuhkan secara efektif untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan profesional. Seorang auditor internal tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian, namun juga dituntut untuk menerapkan kecermatan yang diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup berhati-hati dan kompeten. Suatu program jaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memungkinkan suatu evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal dalam melaksanakan tugasnya, apakah sesuai dengan definisi audit, standar, dan telah melaksanakan sesuai dengan kode etik. Nah, penilaian ini juga harus mencakup penilaian internal dan eksternal. Kepala SKI harus melaporkan hasil program jaminan dan peningkatan kualitas tersebut kepada manajemen senior dan dewan. Bentuk, isi, dan frekuensi komunikasi dari program tersebut ditentukan dari hasil diskusi dengan manajemen senior dan dewan. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Bella Putri 1903101014. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan fungsi audit internal. Kepala SKAI harus mengatur aktivitas audit internal secara efektif untuk memastikan bahwa aktivitas fungsi audit internal memberi nilai tambah bagi organisasi. Aktivitas audit internal dikelola secara efektif apabila 1. Hasil penugasan aktivitas audit internal mencapai tujuan dan tanggung jawab yang ada dalam piagam audit internal. 2. Aktivitas audit internal sesuai dengan definisi audit internal, kode etik, dan standar. 3.
Pihak yang merupakan bagian dari aktivitas audit internal menunjukkan kesesuaian dengan kode etik dan standar. Yang pertama itu adalah perencanaan. Kepala SKAI harus menetapkan rencana berbasis risiko untuk menentukan prioritas aktivitas audit internal konsisten dengan tujuan organisasi. Kepala SKAI bertanggung jawab untuk mengembangkan secara berbasis risiko. Kepala SKAI mempertimbangkan kerangka kerja manajemen risiko organisasi, termasuk dengan menggunakan minat risiko yang ditetapkan oleh manajemen untuk berbagai kegiatan atau bagian dari organisasi. Lalu yang kedua, komunikasi dan persetujuan. Kepala SKAI harus mengomunikasikan rencana aktivitas audit internal dan kebutuhan sumber daya, termasuk perubahan interim dan atau intern yang signifikan kepada manajemen senior dan dewan untuk dinilai dan disetujui. Kepala SKAI juga harus berkomunikasi mengenai dampak keterbatasan sumber daya. Ketiga, manajemen sumber daya. Kepala SKAI harus memastikan bahwa sumber daya audit internal adalah tepat, cukup, dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai rencana yang disetujui. Tepat mengacu pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melakukan rencana tersebut. Cukup mengacu pada kuantitas sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai rencana tersebut. Sumber daya secara efektif digunakan ketika mereka menggunakan dengan cara mengoptimalkan pencapaian rencana yang telah disetujui. Keempat, kebijakan dan prosedur. Kepala SKAI harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memandu pelaksanaan aktivitas audit internal. Bentuk dan isi kebijakan dan prosedur tergantung pada ukuran dan struktur aktivitas audit internal secara kompleksitas pekerjaannya. Kelima, koordinasi. Kepala SKAI harus berbagi informasi dan mengkoordinasikan dengan pihak internal dan eksternal organisasi yang melakukan pekerjaan audit untuk memastikan bahwa lingkup seluruh penugasan tersebut sudah memadai dan meminimalkan duplikasi kegiatan. Yang keenam, pelaporan kepada manajemen senior dan dewan. Kepala SKAI harus menyampaikan laporan secara berkala kepada manajemen senior dan dewan mengenai perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup tujuan wewenang dan tanggung jawab serta kinerja audit internal. Pelaporan aktivitas audit internal bagus mencakup juga JIX ekspor yang signifikan dan masalah-masalah pengendalian, termasuk risiko kecurangan, tata kelola, serta hal-hal lain yang diperlukan atau diminta oleh manajemen senior dan dewan. Kemudian penyedia layanan eksternal dan tanggung jawab organisasi terhadap audit internal. Ketika menyediakan layanan eksternal berfungsi sebagai aktivitas audit internal, penyedia harus membuat organisasi sadar bahwa organisasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kegiatan audit internal yang efektif. Tanggung jawab ini ditunjukkan melalui program jaminan kualitas dan perbaikan yang menilai kesesuaian dengan definisi audit internal, kode etik, dan standar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkup pekerjaan. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola manajemen risiko dan proses pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin. Yang pertama itu adalah tata kelola. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola dalam pencapaian tujuan-tujuan. Yang pertama, mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas dalam organisasi. Yang kedua, memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif. Yang ketiga, mengomunikasi informasi risiko dan pengendalian kepada bidang-bidang sesuai dengan dalam organisasi. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi di antara dewan auditor internal dan eksternal secara manajemen. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi desain implementasi dan aktivitas tujuan, program, dan kegiatan organisasi yang berkaitan dengan etika. Lalu aktivitas audit internal harus menilai apakah tata kelola teknologi informasi organisasi memperkuat dan mendukung strategi dan objektivitas. Kemudian, manajemen risiko. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi efektivitas dan kontribusi bagi perbaikan proses manajemen risiko. Menentukan apakah proses manajemen risiko telah efektif merupakan hasil keputusan dari penilaian audit internal. Yang pertama, dukungan tujuan organisasi dan penyelenggaraan dengan misi organisasi. Yang kedua, risiko signifikan telah didefinisikan dan dinilai.
Yang ketiga, respon resiko yang telah dipilih untuk menyelaraskan resiko dengan minat resiko organisasi. Yang keempat, informasi resiko yang relevan diterima dan dikomunikasikan secara tepat waktu diseluruhi organisasi sehingga memungkinkan staf, manajemen, dan dewan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Aktivitas audit internal dapat mengumpulkan informasi untuk mendukung penilaian ini selama beberapa keterlibatan. Hasil keterlibatan ini bila dilihat bersama-sama memberikan pemahaman tentang proses manajemen risiko organisasi dan efektivitas mereka. Proses manajemen risiko dipantau melalui aktivitas manajemen yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan atau keduanya. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi ekspos risiko yang berkaitan dengan tata kelola dan operasi sistem informasi organisasi mengenai pencapaian tujuan strategi organisasi, reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional, efektivitas dan efisien operasi, penjagaan aset, kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan kontrak. Selanjutnya yang terakhir adalah pengendalian. Aktivitas audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisien serta mendorong berbagai perbaikan pengendalian internal secara berkesinambungan. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian dalam merespon risiko di dalam tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi mengenai yang pertama, pencapaian tujuan strategi organisasi, yang kedua, keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional, yang ketiga, efektivitas dan efisien operasi, yang keempat, pengamatan aset, yang kelima, kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak. Auditor internal harus menggabungkan pengetahuan tentang pengendalian yang diperoleh dari perikatan atau penugasan konsultasi untuk mengevaluasi proses pengendalian organisasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Elvina Devi, NIM 01. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan penugasan. Yang kedua adalah pelaksanaan penugasan, dan yang ketiga adalah komunikasi hasil penugasan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang perencanaan penugasan. Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Dalam perencanaan penugasan terdapat pertimbangan perencanaan. Dalam melaksanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan yang pertama adalah tujuan aktivitas yang sedang diperiksa dan dengan sarana yang digunakan untuk mengendalikan kinerjanya. Yang kedua adalah resiko yang signifikan terhadap aktivitas, tujuan, sumber daya, dan operasi yang diperiksa serta pengendalian yang diperlukan untuk menekan dampak resiko ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga adalah kecukupan dan efektivitas proses manajemen resiko serta pengendalian dari aktivitas yang diperiksa dibandingkan dengan kerangka kerja pengendalian yang relevan. Yang keempat adalah peluang yang signifikan untuk membuat perbaikan dalam proses manajemen risiko dan aktivitas pengendalian yang diperiksa. Ketika merencanakan penugasan untuk pihak-pihak di luar organisasi, auditor internal harus membangun kesepahaman tertulis dengan mereka tentang tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, dan harapan lain termasuk pembatasan distribusi, hasil penugasan, serta akses ke catatan penugasan. Selanjutnya, auditor internal harus membangun kesepahaman dengan klien penugasan konsultasi tentang tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, dan harapan lainnya. Untuk penugasan yang signifikan, kesepahaman ini harus didokumentasikan. Dalam pertimbangan perencanaan terdapat beberapa bagian, yaitu tujuan penugasan, lingkup penugasan, alokasi sumber daya penugasan, dan program kerja penugasan. Untuk yang pertama yaitu tujuan penugasan. Tujuan harus ditetapkan untuk setiap penugasan. Yang pertama adalah auditor internal harus melaksanakan penilaian awal terhadap resiko yang relevan dengan kegiatan yang sedang diperiksa. Tujuan keterlibatan harus mencerminkan hasil penelitian ini. Yang kedua, auditor internal harus mempertimbangkan kemungkinan kesalahan yang signifikan, kecurangan, ketidakpatuhan, dan eksposur lainnya ketika mengembangkan tujuan keterlibatan. Yang ketiga adalah kriteria yang memadai diperlukan untuk mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Auditor internal harus memastikan sejauh mana manajemen dan dewan telah membentuk kriteria yang memadai untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran telah dicapai. Jika memadai, auditor internal harus bekerja dengan manajemen dan atau dewan untuk mengembangkan kriteria evaluasi yang tepat. Consulting harus mengatasi tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian sejauh disepakati dengan klien.
Yang kedua ada lingkup penugasan. Lingkup yang ditetapkan harus cukup untuk memenuhi tujuan penugasan. Yang pertama, lingkup penugasan harus mencukup pertimbangan mengenai sistem catatan, personalia, dan properti fisik yang relevan, termasuk yang di bawah kendali pihak ketiga. Yang kedua, jika selama penugasan jaminan muncul peluang untuk melakukan penugasan konsultasi, dicapai kesepahaman tertulis terlebih dahulu mengenai tujuan, ruang lingkup tanggung jawab para pihak, serta harapan-harapan lain yang dihasilkan dari penugasan konsultasi yang dikomunikasikan sesuai dengan standar konsultasi. Dalam melaksanakan penugasan konsultasi, auditor internal harus memastikan bahwa lingkup penugasan cukup untuk memenuhi tujuan yang telah disepakati. Jika internal mengajukan persyaratan tertentu terkait lingkup penugasan, persyaratan tersebut harus didiskusikan dengan klien terlebih dahulu untuk menentukan apakah penugasan akan tetap dilanjutkan. Selanjutnya, dalam penugasan konsultasi, auditor internal harus mengatasi kontrol konsisten dan dengan tujuan keterlibatan dan waspada terhadap masalah pengendalian yang signifikan. Konsultasi tujuan keterlibatan harus konsisten dengan nilai-nilai organisasi, strategi, dan tujuan. Yang ketiga, terdapat alokasi sumber daya penugasan. Auditor internal harus menentukan sumber daya yang tepat dan cukup untuk mencapai tujuan penugasan berdasarkan evaluasi atas sifat dan kompleksitas dari setiap penugasan, kendala waktu, dan kesediaan sumber daya. Dan yang keempat yaitu program kerja penugasan. Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan program kerja untuk mencapai tujuan penugasan. Dalam program kerja tersebut terdapat beberapa bagian, yaitu program kerja harus mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja harus disetujui sebelum pelaksanaannya dan setiap penyesuaian harus segera disetujui. Program kerja untuk penugasan program kerja untuk penugasan konsultan dapat bervariasi dalam bentuk dan isi tergantung pada sifat penugasan. Baik, untuk materi yang kedua yaitu tentang pelaksanaan penugasan. Auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Mengidentifikasi informasi yaitu auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, dapat diandalkan, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Interpretasinya yaitu informasi yang memadai adalah faktual, cukup, dan meyakinkan sehingga seseorang yang bijaksana dan mendapatkan informasi akan mencapai kesimpulan yang sama seperti auditor. Informasi yang dapat diandalkan adalah informasi terbaik yang dapat dicapai melalui penggunaan teknik penugasan yang tepat. Informasi yang relevan mendukung observasi dan rekomendasi penugasan serta konsisten dengan tujuan penugasan. Informasi yang berguna membantu organisasi mencapai tujuannya. Dalam analisis dan evaluasi, auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat. Yang ketiga yaitu pendokumentasian informasi. Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. Yang pertama yaitu Kepala SKAI harus mengendalikan akses ke catatan penugasan. Kepala SKAI harus mendapat persetujuan dari manajemen senior dan atau penasihat hukum sebelum mengeluarkan catatan tersebut kepada pihak eksternal yang sesuai. Yang kedua yaitu Kepala SKAI harus mengembangkan persyaratan retensi catatan penugasan terlepas dari media di mana setiap catatan disimpan. Persyaratan retensi ini harus konsisten dengan pedoman organisasi yang bersangkutan dan setiap peraturan dan persyaratan lainnya. Yang ketiga yaitu Kepala SKAI harus mengembangkan kebijakan yang mengatur penyimpanan dan retensi catatan penugasan konsultasi, serta pengeluaran catatan tersebut untuk pihak internal maupun eksternal. Kebijakan ini harus konsisten dengan pedoman organisasi yang bersangkutan dan setiap peraturan dan persyaratan lainnya. Untuk bagian yang keempat yaitu penugasan supervisi. Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tujuan tercapai, terjaminnya kualitas dan kemampuan staf berkembang. Interpretasinya yaitu sejauh mana supervisi diperlakukan akan tergantung pada kemampuan dan pengalaman auditor internal dan kompleksitas penugasan. Kepala SKAI bertanggung jawab secara menyeluruh untuk melakukan supervisi terhadap penugasan, baik dilakukan oleh atau untuk aktivitas audit internal, namun dapat menunjuk anggota aktivitas audit internal dengan pengalaman yang cukup untuk melakukan supervisi. Bukti yang memadai dilakukannya supervisi harus dokumentasikan dan disimpan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu komunikasi hasil penugasan. Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan. Yang pertama itu kriteria untuk mengkomunikasikan hasil. Komunikasi hasil harus mencakup tujuan dan ruang lingkup penugasan serta kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut yang sesuai. Yang pertama yaitu komunikasi final hasil penugasan, bila memungkinkan memuat opini secara keseluruhan dan kesimpulan auditor internal. Yang kedua adalah auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi dalam komunikasi hasil penugasan terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang diperiksa. Yang ketiga yaitu ketika mengeluarkan hasil penugasan kepada pihak-pihak di luar organisasi, komunikasi harus mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya.
Selanjutnya, komunikasi tentang kemajuan dan hasil penugasan konsultasi akan bervariasi dalam bentuk dan isi tergantung pada sifat penugasan serta kebutuhan klien. Selanjutnya, kualitas komunikasi, yaitu komunikasi harus akurat dan objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Interpretasinya yaitu komunikasi yang akurat, terbebas dari kesalahan dan distorsi, serta dengan kokoh berdasarkan pada fakta-fakta. Komunikasi yang objektif adalah adil, tidak memihak dan tidak bias, serta merupakan hasil pikiran yang adil serta penilaian seimbang dari semua fakta dan keadaan yang relevan. Komunikasi yang jelas yaitu mudah dipahami dan logis, menghindari bahasa teknis yang tidak perlu, serta menyediakan semua informasi yang penting dan relevan. Komunikasi yang ringkas adalah langsung dan menghindari elaborasi yang tidak perlu, rincian yang berlebihan, redundansi, dan panjang lebar. Komunikasi konstruktif yang sangat membantu klien penugasan dan organisasi serta mengarah pada peningkatan yang diperlukan. Komunikasi yang lengkap, tidak kehilangan hal penting bagi audiens yang dituju dan mencakup semua informasi yang penting dan relevan serta observasi untuk mendukung rekomendasi dan kesimpulan. Komunikasi yang tepat waktu yaitu pada kesempatan pertama dan pada kondisi yang tepat, tergantung pada pentingnya masalah agar memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan korektif secara tepat. Yang pertama itu kesalahan dan kelalaian. Jika komunikasi final mengandung kesalahan atau kelalaian yang signifikan, Kepala SKAI harus menyampaikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang menerima komunikasi awal. Selanjutnya yaitu penggunaan atau dilaksanakan sesuai dengan SIPPAI. Auditor internal diperbolehkan melaporkan penugasan mereka telah dilaksanakan sesuai SIPPAI hanya bila hasil program jaminan kualitas dan peningkatan mendukung pernyataan tersebut. Selanjutnya itu pengungkapan ketidakpatuhan. Ketika terdapat ketidakpatuhan terhadap definisi audit internal, kode etik, dan standar berdampak pada satu penugasan tertentu, dalam komunikasi hasil penugasan harus diungkapkan. Yang pertama itu prinsip atau peraturan perilaku kode etik atau standar yang kepatuhannya secara penuh tidak tercapai. Yang kedua adalah alasan ketidakpatuhan, dan yang ketiga adalah dampak ketidakpatuhan terhadap penugasan dan komunikasi hasil penugasan. Diseminasi hasil. Kepala SKAI harus menyampaikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang tepat. Interpretasinya adalah Kepala SKAI atau petugas yang ditunjuk meninjau dan menyetujui komunikasi final penugasan sebelum penerbitan serta memutuskan kepada siapa dan bagaimana komunikasi tersebut akan disampaikan. Yang pertama, Kepala SKAI bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan hasil akhir kepada pihak-pihak yang dapat memastikan bahwa hasil tersebut diperhatikan. Yang kedua adalah jika tidak diatur sebaliknya oleh hukum, undang-undang, atau peraturan persyaratan sebelum menyampaikan hasil kepada pihak-pihak di luar organisasi, Kepala SKAI harus yang pertama menilai potensi risiko bagi organisasi, berkonsultasi dengan manajemen senior dan atau penasihat hukum yang tepat, mengendalikan penyebaran dengan membatasi penggunaan hasil. Kepala SKAI bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan hasil akhir penugasan konsultasi kepada klien. Selanjutnya, selama penugasan konsultasi, masalah-masalah tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian mungkin dapat teridentifikasi. Apabila masalah-masalah tersebut signifikan bagi organisasi, harus dikomunikasikan kepada manajemen senior dan dewan. Selanjutnya yaitu opini keseluruhan. Ketika opini keseluruhan dikeluarkan, harus memperhatikan ekspektasi manajemen senior, dewan, dan stakeholder lain dan harus didukung oleh informasi yang cukup, dapat dikendalikan, relevan, dan berguna. Interpretasinya yaitu komunikasi akan mengidentifikasi yang pertama ruang lingkup termasuk jangka waktu yang berkaitan, yang kedua pembatasan lingkup, yang ketiga adalah proyek-proyek penugasan yang mendasari opini termasuk hasil kerja asuransi pihak lain yang diaju, yang keempat adalah kerangka manajemen risiko dan pengendalian serta kriteria lain yang digunakan sebagai dasar opini keseluruhan, yang kelima adalah keseluruhan pendapat, penilaian atau kesimpulan yang dicapai, dan yang terakhir adalah alasan-alasan bila opini keseluruhan bersifat unfavorable. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi. Yang berikutnya adalah F2500, pemantauan tindak lanjut. Kepala SKI harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. 2500A1, Kepala SKI harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa tindakan manajemen yang diimplementasikan secara efektif atau bahwa manajemen senior telah menerima resiko untuk mengambil tindakan. 2500C1, aktivitas audit harus memantau di posisi hasil penugasan konsultasi dengan yang telah disepakati oleh klien. Berikutnya C2600, resolusi penerimaan resiko oleh manajemen. Jika Kepala SKI menyimpulkan bahwa manajemen telah menerima tingkat resiko yang memungkinkan, menurut Kepala SKI tidak dapat diterima oleh organisasi. Kepala SKI harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior
Jika Kepala SKI menyimpulkan bahwa masalah tersebut tidak tercapai resolusi, Kepala SKI harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada Dewan. Materi selanjutnya adalah perkembangan di Indonesia. Di Indonesia, SPAI telah diterbitkan secara bersama-sama oleh Profesi Audit Internal yang terdiri atas 2A Indonesia Chapter, Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN atau BUMD atau FKSPI BUMN atau BUMD, Yayasan Pendidikan Internal Audit atau YPIA, Dewan Sertifikat Qualified Internal Auditor atau DSQA, dan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAII yang dijadikan sebagai pedoman sebagai auditor internal dalam melaksanakan kegiatannya. Standar ini mulai berlaku tahun 1 Januari 2005 yang telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2004. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.